Kita berada di tempat pertapaan, Pakubuwono ke-10. tempat pertapaan Iya. Pakubuwono yang ke-10, tepatnya berada di Lokasinya di Keraton Kasunanan Solo. Keraton Kasunanan Solo. Oke. Ngobrol-ngobrol lagi Mbak Listi terkait dengan meditasi barangkali. Yang pertama ingin saya tanyakan bahwa apakah sebenarnya meditasi itu hanya untuk kalangan dan keyakinan tertentu? Menurut Mbak Listi bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ya Mas, untuk meditasi itu sebetulnya tidak terbatas oleh belief system apapun. Tetapi memang sebelum ada kebangkitan spiritual secara global, sebelum 2019, orang itu berpikir bahwa meditasi itu hanya milik belief system tertentu. Karena ada beberapa belief system di negara kita, Indonesia, yang memang tidak ke arah situ penerapannya untuk pendalaman secara spiritual. Tetapi semenjak ada kebangkitan spiritual, akhirnya orang menyadari bahwa penting untuk kita itu terkoneksi sama diri sendiri. Nah, akhirnya mulailah trending yang namanya meditasi. Dan itu bukan milik belief system tertentu, Mas, lebih kepada kebutuhan sih sekarang. Ada yang jadi gaya hidup juga sekarang. Iya ya. Tapi kalau kemudian berbicara tentang kebangkitan spiritual itu sebenarnya ini bukan kalau yang lagi trending di mana-mana kan kebangkitan spiritual Nusantara gitu. Menurut dari resolusi pandang Mbak Listi sendiri, ini kebangkitan spiritual Nusantara apa global sebenarnya? Sebetulnya gini Mas, manusia ini kan tidak hanya pada satu ras, suku, budaya, negara. Yang namanya ada transisi peradaban ini kan pasti global. Tapi karena kita lingkupnya Indonesia, Nusantara, ya pasti yang paling terasa ke kita kan kebangkitan spiritual Nusantara juga kan Mas. Itu khususnya, umumnya ya pasti secara global, yaitu negara, kemudian dunia. Oke. Itu memang sedang dinaikkan kesadarannya dari pemahaman 3 dimensi menjadi 5 dimensi. Jadi bayangkan sebelum 2019 kita tuh kalau melihat perempuan itu kan hanya dari visual ya. Oh dia cantik, rapi, pekerjaannya mapan. Pun laki-laki demikian, gantengnya, stylenya. Kalau kita mau mencermati ya Mas, makin kesini tuh kita makin wise loh, sebetulnya makin bijak. Kita melihat perempuan tuh dari bagaimana behaviornya, sikapnya, bagaimana cara dia berpikir tentang kehidupan, bagaimana mannernya dia, bagaimana tutur katanya. Bahkan kita pun sekarang banyak mengalami yang namanya kelas online ya. Dengan bagaimana kita bisa percaya seorang pembimbing itu via online gitu. Kan nggak terfikir gitu loh Mas. Bayangkan sebelum ada pandemi, orang itu harus ketemu dulu untuk deal agreement sesuatu. Untuk kata sepakat itu kadang harus ketemu, nggak cuma sekali, bisa 2 kali, 3 kali, itu aja belum yakin. Nah, inilah kenapa manusia sebetulnya sedang ditarik ke dimensi kelima, yaitu dimensi soul, spirit. Manusia itu bisa merasakan satu sama lain itu by feeling, by soul. Mereka tidak lagi melihat secara visual, tapi lebih kepada bagaimana hati ini terkoneksi, kliknya sefrekuensikah gitu. Makanya ada yang disebut pada akhirnya soul family, merasa satu keluarga jiwa karena satu pemikiran, satu arahan, satu tujuan, satu visi misi. Nah, itu biasanya orang menyebut dengan soul family. Perubahan behavior yang kemudian ditangkap oleh Mbak Listi itu latar belakangnya bagaimana? Kok mengatakan kemudian oh sekarang orang memandang seseorang sudah tidak lagi dari sisi misal kalau laki-laki ketampanan dan kemapanan gitu, itu apa yang melatar belakangi? Latar belakangnya karena memang kita sedang dinaikkan kesadaran ya Mas. Mau tidak mau ya, kalau kita berbicara secara zaman ya atau peradaban, kan kita berada pada zaman Kali Yuga, dimana manusia ini sedang direset ulang. Kita melihat sebetulnya selama ini sebelum ada pandemi, sebelum ada perubahan peradaban, unsur yang ini mendominasi dunia. Unsur yang. Jadi dalam spiritual itu kan yang penting keseimbangan Mas. Ada yang, ada yin, ya kan, gelap terang dan sebagainya. Nah, unsur yang ini mendominasi. Yang itu mewakili sifat maskulin. Perang di mana-mana, keserakahan, korupsi. Kemudian banyaklah terjadi hal yang unsur panas gitu loh Mas di dunia ini. Itulah kenapa sebetulnya mau tidak mau yang namanya siklus ya, kita pelan-pelan dibawa ke unsur yin.
inilah kenapa kalau kita mau cermati juga banyak pemimpin perempuan muncul. Banyak kasus-kasus perempuan akhirnya berani speak up tentang empowering woman, tentang kekerasan seksual. Mereka berani speak up tentang pasangan mereka yang mungkin memperlakukan mereka tidak baik selama berpuluh-puluh tahun dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini yang melatar belakangi apa? Ya ini dunia sedang menyeimbangkan diri. Termasuk kasus-kasus santriwati yang diperlakukan tidak baik sama kiainya, itu bagian dari contoh itu ya Mbak? Ya bisa jadi Mas, cuman nggak concern ke situ ya, saya lebih ke ya bisa jadi karena memang apapun yang kita sembunyikan cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Nah kenapa nah makanya ada yang bilang tahun ini adalah tahun pembayaran karma, ada yang bilang tahun ini adalah tahun menuai apa yang kita lakukan sebelum tahun ini, dari mulai pandemi. Apabila kita terhimpit kondisi tapi kita terus berbuat baik, apabila kita sulit tapi kita tidak mempersulit orang lain, nah inilah tahun-tahun baik gitu loh Mas. Waduh. Makanya akhirnya ada orang yang mungkin nggak dikenal ini siapa, tetapi ternyata secara DNA bakat spiritualnya bagus, secara berpikirnya selama ini yang nggak disorot orang, tiba-tiba orang oh bener ya. Nah ini loh Mas, mulai muncul tahun-tahun ini. Makanya inilah kenapa saya dari awal sejak saya menjadi narasumber ngaji Roso selalu saya terapkan kita nggak boleh judgement orang. Karena mungkin bisa jadi di hari kemarin dia bukan siapa-siapa, tetapi di saat ini semesta ini sedang mengarahkan sesuatu hal yang baik untuk dia. Gitu. Karena kembali lagi ya Mas, secara DNA bukan hanya pemikiran nalar manusia aja. Kalau kita sudah berbicara tentang leluhur, mungkin saya pribadi nggak bisa ngomong seperti ini Mas, tetapi karena mungkin dikuatkan, disupport, dan saya juga memiliki tim atau support system yang baik, akhirnya berani speak up. Itulah kenapa peran leluhur itu luar biasa, karena ya itu tadi, tidak hanya kebangkitan secara personal manusianya ini juga dibangkitkan, secara Nusantara juga dibangkitkan, secara dunia pun kalau kita lihat ya kan seperti di trigger ya, ada perang, ini juga mulai mau ada perang lagi dengan negara yang satu ini, yang satunya lagi ini beda lagi sama yang kemarin. Ini trigger Mas, untuk akhirnya dunia ini menyeimbangkan diri. Pernah saya berjumpa sama seorang sesepuh begitu. Beliau mengatakan begini, bahwa kalau kondisi kemarin-kemarin dan saat ini orang menyepelekan ya, berkunjung ke makam-makam leluhur, menyandupa disirik-sirikan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ke depan ini, kondisi itu akan berubah drastis karena di dalam memori-memori masa lalu itu akan muncul kembali dalam diri setiap manusia. Bagaimana tanggapan Mbak Listi? Iya benar. Bahkan begini Mas, mungkin ya banyak orang sudah melupakan adab. Padahal manusia itu bagian dari peradaban. Bagaimana orang bisa memajukan sebuah peradaban kalau adabnya sendiri dia tidak dibangun gitu. Termasuk apa sih adab? Ya termasuk bagaimana cara kita, perspektif kita terhadap leluhur. Banyak kan sebelum kondisi kebangkitan spiritual berpikir bahwa menggunakan dupa itu musyrik. Ya padahal setiap personal itu kan hubungan kita dengan Tuhan itu personal. Nah kalau hubungan kita dengan Tuhan malah orang sampai bisa menilai, itu malah yang harus dipertanyakan, ya kan? Bahkan spiritual itu sebetulnya apa sih? Esensi keyakinan kita kepada Tuhan, entah Tuhan masing-masing belief system ya. Jadi kalau dalam hal ini ketika orang mulai terpikir datang ke petilasan, datang ke tempat-tempat untuk ziarah ke leluhur, ya memang sudah saatnya Mas, mau tidak mau, siap tidak siap, ya memang harus demikian. Dan kenapa saya istilahnya berani berbicara seperti ini ya, karena saya sendiri merasakan kalau dulu saya mana terpikir Mas, ya kan, lebih baik saya kerja, ngurusi keluarga, tapi tidak, ada bagian dari diri kita yang tidak bisa hilang, yaitu DNA, yang akhirnya kita terpanggil untuk datang. Mungkin malam ini masih tidur anteng gitu ya, pagi-pagi kayak kepikir, kok aku ada dorongan ke sana ya, kok aku ada dorongan ke sana. Ketika kita turutin, kita nggak denial atau kita tidak mengelak, kita turuti itu, pasti ada petunjuk-petunjuk mengikuti. Apa sih yang mau leluhur tunjukkan sama kita? Tapi fragmentasi gerakan sadar terhadap leluhur itu semakin menguat. Di sisi lain juga ilusi delusi itu juga semakin luar biasa Mbak. Saya tuh sering mendapatkan WA, telepon gitu, ini ada pesan rahasia yang harus saya sampaikan langsung kepada Mas Hendra, nggak bisa diwakilkan ya kan. Saya model begitu itu, kasustis begitu tuh banyak banget Mbak Listi. Termasuk kemudian saya kemarin didatangin ini ya. Gimana supaya kembali ke kemurnian itu, ke spiritual yang benar-benar murni itu.
Kalau muncul delusi, halusinasi itu bagian dari keseimbangan, Mas. Lagi-lagi kalau kita manusia hanya puncak pencapaiannya sempurna ya, ini nggak akan ada ujungnya. Karena manusia sendiri tuh ada yang namanya siklus. Yang harusnya kita pelajarin adalah sistem keseimbangan. Bagaimana ketika kita ingin penghasilan yang besar, pasti usaha kita effortnya harus lebih besar. Contohnya kayak gitu. Misalkan kita transisi untuk kebangkitan Nusantara ini besar, pasti ada orang-orang yang juga perspektifnya berbeda. Bahkan kalau kita mau amati ya Mas, sebetulnya jalur spiritual aja sekarang udah ada berapa? Banyak sekali. Kadang orang itu mau masuk ke spiritual aja, mereka udah mikir, yang mana? Nah, sebetulnya yang saya mau sampaikan, tidak ada spiritualis lain yang lebih hebat dari spiritualis yang lainnya. Kalau kita memang sebagai pelaku spiritual, harusnya kita tuh bersinergi. Untuk apa? Menjangkau dan merangkul jiwa-jiwa yang kebingungan. Sampai harus ketemu sama Mas Hendra, malam ini saya harus ini. Nah, sebetulnya itu mereka tuh butuh didengarkan, Mas. Terlepas kita tidak benar salah ya, mereka tuh butuh ditampung. Karena apa ya, kita tidak bisa menjudgment mereka salah juga. Mereka hanya butuh didengar. Lalu kita kan sebaiknya merespon ya, tidak bereaksi ya. Merespon. Oke, kalau sudah didengar, kita tinggal tunggu kelanjutannya. Mau apa? Salah berarti saya selama ini ya. Iya, bukan salah Mas. Kita memang perlu sebagai manusia menjaga batasan. Saya pun juga demikian. Karena waktu kita tidak 24 hours hanya untuk melayani manusia yang lain. Kita punya pekerjaan, punya keluarga. Jadi harusnya gini loh Mas. Spiritual itu kan macam-macam Mas. Ada spiritual, katakan indigo lah. Indigo itu kan ada macam-macam. Ada interdimensional, ada humanis, ada konseptual, ada artistry. Jadi kalau kita memang sebagai indigo interdimensional, misalkan interpretasi mimpi, kita dapat wangsit apa, kita dapat pesan apa, mungkin memang arahnya fokusnya ke sana, cocok. Tapi kalau kita indigo humanis, katakan, ya kita tidak bisa kayak dipaksa untuk melayani hal-hal seperti itu full day, karena memang concern kita ke hubungan keselarasan dengan manusia. Jadi ya pokoknya semampu kita aja Mas. Kita kalau memang kita ada waktu, kita coba dengarkan gitu. Tapi dengan catatan jangan sampai kita menolong orang lain, tapi diri kita sendiri kepio. Itu sih Mas, pengalaman pribadi sih soalnya. Kadang sampai kita drain sendiri ya. Siap Bu Guru. Oke, sebelum bahas indigo lebih detail barangkali saya kembali ke meditasi itu. Sebenarnya yang ingin dicapai para pelaku meditasi itu apa sih Mbak? Terus apakah kemudian ada persamaan atau perbedaan antara meditasi dengan orang yang bertapa? Jadi gini Mas, meditasi itu macam-macam, tergantung. Kalau saya pribadi ya Mas, tapi ini bukan kebenaran mutlak, bisa diambil positifnya karena kadang-kadang dipelintir atau orang hanya menggunakan potongan-potongan untuk pembenaran. Sekali lagi saya tekankan bahwa meditasi itu bermacam-macam. Ada yang tujuannya untuk ketenangan batin, ada yang memang dia ingin terkoneksi dengan higher self atau jiwanya yang lebih tinggi, ada yang memang untuk merilis energi emosi negatif karena dia mengalami luka batin, dan ada memang tahapnya ke yang supranatural, misalkan dia ingin terkoneksi dengan leluhur, kemudian untuk mengetahui atau semacam apa ya Mas, retrokognisi lah, untuk mengetahui sejarah suatu tempat itu seperti apa. Kan butuh wening kan, kayak gitu. Nah itu tergantung, itu kondisional Mas. Jadi kalau saya pribadi, spiritual itu fleksibel, tergantung manusianya itu sendiri niat dan tujuannya untuk apa. Harus jelas. Makanya kalau orang Jawa itu kan wong yang penting tembunge, jopo mantrane. Ya apa, kalau kita pun meditasi, afirmasi, ya harus jelas tujuannya untuk apa, peruntukannya untuk apa. Kalau untuk mengetahui sejarah suatu tempat-tempat leluhur begitu, Mbak Listi, ada nggak pengalaman tertentu begitu, misal di mana, terus kemudian yang dilakukan Mbak Listi apa begitu, terus gambarannya bagaimana gitu, ada nggak Mbak? Ada Mas, memang kebetulan gini ya, tentang terkait retrokognisi ada. Jadi kadang-kadang ketika retrokognisi ya. Kalau retro itu lebih ke mundur Mas. Kita bisa melihat masa lampau. Kalau prekognisi ke depan. Pernah ketika ke suatu tempat gitu. Itu bangunan Belanda di Solo kan masih ada beberapa tempat bangunan Belanda tuh banyak Mas. Nah, nongkrong di situ sekedar minum teh atau apa. Tetapi kadang-kadang kayak ada vision gitu loh Mas. Oh, tempat ini dulunya aktivitasnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Iya, tapi kembali lagi hal-hal seperti itu tidak lantas saya jadikan story atau apa, karena saya berpikir ya itu hidup mereka. Kita berdampingan, udah gitu aja. Kecuali kalau memang itu ada kaitannya, ada yang harus kita kerjakan atau ada pesan yang mau disampaikan, mungkin kita baru standby. Tapi kalau itu hanya sekedar vision, ya
berarti Gusti itu sedang menunjukkan ke kita bahwa manusia itu berdampingan dengan kehidupan yang lain. Makanya ada yang namanya dunia paralel, ada yang namanya kehidupan tidak kasat mata, yaitu memang sebetulnya ada. Ya kan, balik lagi, saya berusaha merespon, tidak bereaksi. Kalau saya bereaksi pasti, wah ini begini. Ya saya cukup merespon aja, Mas. Iya. Dan saya yakin saat ini banyak yang bisa seperti itu. Karena apa ya, unsur DNA-nya kan pasti adalah yang seperti itu arahnya.